Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan hari ini, bukan cuma babi ditimbang, manusia juga. Bukan cuma babi ditimbang, manusia juga. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada rahasia sorga yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Bukan cuma gula kalau di pasar ditimbang, gula pasir, kadang-kala minyak goreng yang ditimbang, babi apatah lagi kalau sudah mau Natal, berapa kilo beli? 1 kilo. Berapa? 5 kilo ditimbang. Nah, saudara, menarik sekali di sini. Ada seorang raja yang ditimbang oleh raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Dan itu terjadi di zamannya Daniel. Sangat menarik. Seketika itu ditimbang oleh Tuhan. Tidak tunggu waktu. Dan tentunya kita bertanya, kenapa dia ditimbang? Tentunya ada alasannya. Alasannya mari kita lihat. Daniel pasal yang kelima. Mulai memberikan perikop tulisan di dinding. Jadi lembaga Alkitab Indonesia perikopnya tulisan di dinding. Ayat yang pertama. Raja Belsasar, ya Daniel 5 ayat pertama, mengadakan perjamuan yang besar. Ya, namanya raja, kalau dia buat pesta, miliar yang habis. Kalau pejabat-pejabat biasa, mungkin cuma ratusan juta, tapi ini barat miliar. Untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Ini khusus pembesar-pembesar, undangan-undangan VVIP, undangan-undangan kelas-kelas atas. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Alkitab mencatat di hadapan 1.000 orang itu, rupanya Raja Belsasar ini mau kasih tunjung jago bahwa Raja Belsasar ini supaya seluruh dunia tahu dia jago miras, ya. Dia jago minum topi miring. Ya. Jadi topi miring. Yang pernah miras pasti so kenal persis minuman yang tulisannya topi miring. Nah, saudara, yang terjadi di sini sangatlah menarik. Karena raja ini mengundang, ternyata ayat 1 menulis, dia mau kasih tunjung jago miras. Kalau di daerah saya,
Orang-orang yang jago minum CT, cap tikus, alkohol yang dibakar bisa menyala, itu baru top, kata orang dunia. Kata di kampung saya. Dan di kampung juga banyak yang suka jabaku tunjung jago. Banyak orang Kristen melakukan dosa ini di tanggal 31 Desember. Iblis besar turun di dunia tanggal 31 Desember. Kawan, ini mau tutup tahun. 1 kali 1 tahun. Kau uang mana? Kamu punya uang mana? Oh, saya 500.000. Kamu ini banyak uang, kenapa cuma 500.000? Saya 1 juta. 1 tahun 1 kali ini. Nah, itulah orang yang jago miras. Ternyata ada raja. Jadi ini DP suhu. Ini DP barol. Ini DP tonas. Wah. Ayat yang kedua. Iya. Langsung ayat kedua, tidak lama-lama. Dalam kemabukan anggur. Nah. Raja Belsasar menitakan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, ini tamu-tamu undangan, para istrinya, biasanya raja banyak istri, para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Yang pertama tunjung jago, jago miras. Yang kedua tunjung kaya. Tetapi sayang, 1000 sayang, perkakas emas dan perak diambil ayahnya di dalam bait suci. Waktu itu mereka menghancurkan bangsa Israel. Di Yerusalem perkakas-perkakas yang dibangun oleh Raja Salomo diangkut ke Babel, dibawa. Ini pencuri gelas kakap ini. Pencuri di dalam gereja. Ternyata bukan cuma 1 bulan yang lalu kami mengalami kecurian di gereja. Terjadi di zaman-zaman dulu, 2000 tahun yang lalu, beribu-ribu tahun yang lalu. Ayat yang ketiga. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istrinya, para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Inilah kesalahan. Inilah orang kalau sudah mabuk, dia mau pukul istri sampai patah-patah. Dia mau pukul istri sampai berdarah. Dia mau pukul anaknya.
dia rasa itu tidak bersalah, tidak dosa. Karena sudah dikuasai oleh topi miring. Topi miring ini memang bahaya sekali. Yang masih jago miras, stop sudah. Mendingan uang yang kita cari dengan susah-susah, kita cari dengan keringat, kita cari dengan sampai-sampai sudah mau tabrak, apalagi sopir-sopir, kita cari lewat apa ya, pokoknya kerja keras, nyawa menjadi taruhan, sayang seribu sayang, miras yang menghabiskan. Memang di miras itu ada iblis besar di sana. Banyak di kota kami ini, kalau ada lampu botol di jalan, sebagian besar kecelakaan itu karena miras. Sebagian besar laka lantas, kecelakaan lalu lintas penyebabnya adalah miras. Semoga kalau ada yang mendengar penjual-penjual miras bertobat, tutup, buka usaha yang lain. Di kota kami ini menjamur sekali penjual-penjual miras. Paling lancar. Apalagi kalau bulan Desember, kasir-kasir kewalahan, proyek-proyek cair, larinya ke miras. Istri menunggu mau beli kue Natal, mau beli baju baru, suaminya bilang, tarada. Ternyata sudah dilarikan ke miras. Ya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perkakas-perkakas ini ditulis berulang-ulang. Dan orang-orang yang minum, pembesarnya, para istri, para gundik. Jadi Alkitab mau melarang siapapun yang suka minum miras, sangat dibenci oleh Tuhan. Terserah saudara mau dengar atau tidak, firman Tuhan harus disampaikan. Kalau tidak, nanti di hari penghakiman, Tuhan tanya, Pendeta Fani, kamu ada sampaikan miras atau tidak? Kalau saya tidak, kamu yang pertama dibuang di api neraka. Ternyata kamu takut singgung dosa. Karena kamu takut followers melari. Kamu takut subscriber tidak bertambah. Kamu takut orang menjauh dari kamu. Dan sekarang kamu menanggung akibatnya. Dicampakkan ke dalam api neraka. Tetapi kalau saya sampaikan secara khusus, perlu kita mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Ayat yang berikut, ayat yang keempat, mereka minum anggur dan memuji-muji dewa dari emas dan perak, tembaga, besi dan kayu, dan batu. So miras lagi plus memuji-muji dewa-dewa. Ini kalau di pengadilan istilahnya kena pasal berlapis. Pembunuhan perencanaan sudah direncanakan. Bukan lagi perdata, pidana. Direncanakan dan melakukan, menghilangkan nyawa orang. Nah, itulah paling 20 tahun ke atas. Hukumannya berat atau bisa jadi penjara seumur hidup. Nah, ini yang terjadi.
Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu. Ayat 5. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Seketika itu juga Tuhan langsung bertindak. Seketika, ayat yang kelima. Pada waktu itu juga, tidak lama-lama, orang kalau semiras lama-lama, istri tegur, istri berdoa siang malam, tidak mau bertobat. Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur, ia ku ajar. Jangan nanti di kursi roda baru mau bertobat. Jangan nanti di ruangan ICU baru bertobat. Istriku, ampuni saya. Anak-anakku, ampuni saya. Jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Ayat 6. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Lututnya serta maju. Kenapa? Raja sangat takut dengan tulisan itu. Ayat 7. Kemudian berseru raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim, para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas. Dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Wow, besar sekali hadiah. Jadi orang ketiga di kerajaan. Kalung emas di leher. Wow, berapa puluh kilo ini? Berapa miliar ini? Hadiah untuk mengartikan tulisan di dinding. Semua ahli-ahli nujum, oh tertarik, dong datang. Oh nggak mampu, tidak tahu, tidak mengerti. Ahli-ahli jampi, tukang-tukang sihir, oh nggak mampu. Dukun-dukun yang datang waktu itu tidak mampu. Ayat 8. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Ayat 9. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsasar, dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat. Jadi semua orang takut, karena tulisan ini bukan tulisan sembarangan. Tulisan tentang teguran dari surga. Allah langsung datang, bukan lagi teguran, tetapi datang menghajar Raja Belsasar.
ini perabot-perabot gereja dia pakai jadi tempat minum. Saudara, di TikTok orang karena mabuk dia tidur sama-sama dengan babi. Saudara, 7 tahun yang lalu ada orang yang mabuk di pastori kami, dia tidur dengan anjing kami. Ini orang kalau mabuk memang saya tidak tahu manusia. Kalau di TikTok tidur dengan babi. Kalau kami di kandang kami ada sekitar 7-8 tahun lalu, karena ini belum pagar, orang mabuk dia tidur dengan anjing kami. Ini kenyataan. Anak-anak kami lihat. Itulah kalau sudah mabuk ya. Jadi yang pendekar-pendekar pemabuk berhenti sudah. Stop sudah. Ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, jadi kalau kita dapat kedudukan besar, kalau kita tinggi hati dan keras kepala, Allah yang langsung datang menghajar, bukan lagi menegur. Kadang-kala orang Kristen ketika jadi kepala dinas, ketika jadi kepala bank, semalas masuk gereja, semalas beribadah. Banyak ketika sudah dapat kedudukan tinggi, ketika usahanya maju, mau atur pendeta, mau atur gembala. Kami sudah mengalami bagaimana jemaat yang baru naik sedikit keuangannya sudah mau ngatur. Kami sudah alami ini. Jadi kami tahu persis ayat tersebut, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tata kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Baru kepala bagian, baru kepala seksi, so terlalu angkuh. Tuhan ambil daripadanya, Tuhan berikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Orang yang angkuh, jangan lagi kita jadi angkuh. Firman Tuhan dengan jelas, Allah menentang orang yang congkak, Allah menentang orang yang sombong, menjadi seterunya Allah, menjadi musuhnya Allah. Jadi kalau kita masih sombong, mari kita tinggalkan dosa ini. Tuhan ambil dari kemuliaannya, Tuhan ambil dari tata kerajaannya. Wow, sayang 1000 sayang. Menjadi raja tidak lama memimpin, sudah diambil oleh Tuhan. So pemabuk, so sombong, minum di perkakas gereja. Ayat 21. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya sama seperti hati binatang. Waduh. Hati-hati kalau so pemabuk, so sombong, ternyata akibatnya hatinya seperti hati binatang. Khotbah saya kemarin, mati rasa.
Dia berbuat dosa, so mati rasa. Itulah hati binatang. Ini kasar. Makanya Alkitab tidak selamanya, tidak 100% ayat firman Tuhan tentang yang lembut-lembut, yang manis seperti gula. Kadangkala pahitnya seperti atau asamnya seperti asam cuka. Cuka Belanda lagi, apalagi dong bilang cuka Belanda. Asam sekali. Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Jadi kalau kita ada di posisi tinggi, usaha sukses, jadi orang kaya, harus rendah hati. Kalau engkau mau melihat engkau tetap kaya, kalau engkau mau melihat engkau tetap berhasil, lakukan firman Tuhan, kerendahan hati. Cari Tuhan, andalkan Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Harta kita ini titipan Tuhan. Mobil Fortuner, mobil Pajero Sport, rumah kos yang kita miliki, jabatan di kantor, jabatan di Pertamina adalah titipan dari Tuhan. Kita lihat sekarang gaji 1 miliar tidak cukup. Ini per bulannya 1 miliar. Mau korupsi lagi. Saya dengan istri saya selalu berdoa, semoga tidak ada orang Kristen yang tertangkap karena korupsi. Share firman Tuhan ini supaya tidak ada orang Kristen tertangkap karena korupsi. Bikin malu nama Tuhan. Tetapi kita percaya hari-hari ini Tuhan akan memulihkan para pejabat Kristen yang duduk di jabatan tertinggi, duduk di jabatan yang enak, kerja strategis tanpa basah, tempat uang. Ayat 22. Tetapi tuanku Belsasar, anaknya tidak merendahkan diri, walaupun Tuhan mengetahui semuanya ini. Hati-hati kalau kita tahu orang tua kita berdosa, kita tidak ingatkan, malah kita tambah lagi berbuat dosa. Anak-anak punya kewajiban kasih tahu orang tua dengan cara lembut, dengan cara sopan, dengan cara terhormat. Kenapa banyak anak-anak tidak diberkati? Dia so tahu orang tuanya salah. Dia tidak mau kasih tahu. Inilah terjadi di Raja Belsasar ini. Ternyata dosa yang luar biasa, yaitu sombong, angku. Ini dua ini banyak kali bersahabat. Kalau orang sudah pemabuk, biasanya akan ikuti dengan kesombongan. Ini dosa dua ini kakak beradik. Banyak di kampung kami berkelahi, cuma gara-gara tersinggung sedikit, mari, tong dua berkelahi, baku pasak. Kenapa kamu singgung saya seperti ini? Mari, bahkan sampai baku bunuh. Karena pemabuk dan sombong ini, kakak beradik, sahabat karib,
Kedua dosa ini harus dibuang. Ayat 23. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Hati-hati. Siapapun orang sombong, pasti dia meninggikan diri. Alkitab yang menulis terhadap yang berkuasa di surga. Stop jadi orang sombong. Semua Tuhan punya. Allah menciptakan dunia ini. Jadi fasilitas yang kita pakai, fasilitas surga. Bro, itu milik Tuhan. Nafas milik Tuhan. Kamu berkata, oh saya kan S3. Karena saya gelar doktor. Saya bisa meraih kekayaan, kesuksesan, pangkat. Saya kan jenderal, saya kan bintang 4, jenderal penuh. Sekali Tuhan ambil nafasmu, selesai jenderal pangkat 4. Sekali Tuhan ambil nafasmu, hartamu yang triliun dalam sekejap bisa lenyap. Apalagi kalau tidak ada yang tahu PIN, tidak ada yang tahu kamu simpang di bank. Oh, bank yang untung. Nah, bank yang makan. Cuma kamu yang tahu PIN-nya. Karena kamu pelit. Ya, seperti itu ya. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Jangan sampai kita meninggikan diri. Hai para orang-orang sombong, Allah sangat menentang. Karena engkau menunjukkan bukan kepada manusia, tetapi kepada Raja di atas segala raja. Hidup manusia hanya debu dari tanah liat. Hidup manusia seperti uap. Sebentar ada ketika kita buka panci, dalam beberapa detik uap langsung hilang. Itulah gambaran manusia menurut firman. Perkakas dari baitnya atau perkakas gereja dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku. Ini DP dosa fatal. Para istri, para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa dari perak dan emas dan tembaga, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Kadang-kala orang Kristen kalau open house, dia kasih tunjung di tamu-tamu. Ada Sprite, ada Coca-Cola, ada Fanta, kue 30 macam, ada babi guling, ada babi tore, ada RW, ada sapi, ada ayam, supaya orang lihat, wow, banyak uang. Oh, baik sekali. Tapi begitu membawa persembahan di gereja, 5.000 dia masih tukar 2.000. Uangnya 5.000 dia mau tukar 1.000. Di hadapan manusia dia menyombongkan, oh saya kaya, saya baik. Tapi kalau mau bawa persembahan di gereja, 5.000 masih ditukar 1.000. Banyak orang Kristen seperti ini. Ketika dia memberi, dia posting.
Oh, dia senang sekali orang bilang, "Wih, baik sekali bapak itu, baik sekali ibu itu, Tetapi kalau mau kasih untuk Tuhan, dia pikirnya minta ampun. Inilah memuji dewa-dewa yang tidak bergerak. Dan dengan jelas Daniel berkata, dan tidak Tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Ingat, ketika semakin banyak pendeta yang berkhotbah dan engkau tidak bertobat, bukan lagi pendeta yang akan berurusan dengan engkau, tetapi Tuhan dari sorga akan turun langsung. Dia langsung perintahkan malaikat maut siaga 1. Lihat orang itu keras kepala. Lihat orang Kristen itu tidak mau memberi. Lihat orang Kristen itu tidak mau bertobat. Lihat orang Kristen itu sombong sekali. Kalau dia masih sombong, malaikat maut cabut nyawanya. Sehingga orang akan berkata, Bapak itu baru jadi kepala dinas, baru jadi kepala bank, sayang 1000 sayang, dia sudah meninggal. Padahal baru 2 bulan, padahal baru 3 bulan. Tuhan menentang orang yang congkak, orang yang tidak mau memuliakan Tuhan, orang yang tidak mau cari gereja, orang yang tidak mau beribadah. Hati-hati. Hamba Tuhan ada ribuan mengingatkan di medsos, di gerejamu, di desamu, di kampungmu, di mana engkau tinggal ada gereja. Hati-hati sekali. Karena Tuhan berkata dalam kitab Wahyu, barang siapa cemar, hendaklah ia berbuat cemar. Ayat 24. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Jadi Tuhan suruh kepada malaikat, tulis di dindingnya raja, di kerajaan. Ayat 25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarsin. Ya, ini tulisan di dinding. Inilah yang menjadi pergumulan raja. Dia menjadi pucat. Dia rasa takut. Dia punya lutut langsung seperti tak lepas. Dia merasa takut sekali. Karena firasat hatinya sudah muncul. Wah, ini bahaya ini. Ini ada sesuatu yang terjadi. Pembesar-pembesar jadi takut. Ayat 26. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan diakhiri. Mene artinya pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan diakhiri. Wow. Manusia kalau tidak mau bertobat, malaikat maut yang akan membuat kita bertobat. Artinya kita menghadap, ya, jangan berkata menghadap Tuhan, karena orang yang mati di luar Tuhan menghadap iblis. Orang yang mati di luar Tuhan menghadap iblis. Terlalu banyak orang, Rip, Tuhan menyambutmu di sorga. Tidak seperti itu. Itu memang kata penghiburan, kata menguatkan. Tidak salah bagi saya. Tidak mungkin kita berkata, menghadap di api neraka. Tetapi kalau kita mau jujur tentang Alkitab, kalau kita mau jujur tentang firman, tidak semua orang mati menghadap Tuhan.
menghadap Bapa di sorga. Oh, dia sudah senang. Dia sudah menghadap Tuhan. Tidak. Memang tata bahasa, etika, kalau kita ada di dunia media sosial, pasti Tuhan menyambutmu di sorga. Itu etika, tidak salah. Tetapi kenyataan tidak seperti itu. Banyak orang seperti itu. Alkitab, kalau dia tidak mau takut Tuhan, dia sendiri yang pilih api neraka. Ribuan pendeta, bahkan sudah jutaan pendeta yang mengingatkan di media sosial. Ayat yang berikut, ayat 27. Ini menjadi ayat pokok dari tema tackle. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Bukan cuma babi yang ditimbang, bro. Timbang kilo. Biasanya kalau orang-orang penjual babi, kalau ada yang beli, biasanya mereka beli 1 ekor, timbang kilo. Manusia juga ditimbang. Kalau kamu terus-menerus berbuat jahat, bertahun-tahun, berpuluhan tahun tipu istri, bilang ada kerja di luar daerah, ternyata ada pergi ke bar, akhirnya malaikat maut datang menjemput dia lewat kebakaran. Saya rasa api neraka menjadi bagian contoh kebakaran di Kemayoran. Kenapa? Tipu istri, datang di bar, dan terjadi kebakaran. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Hello, nggak ada yang kebetulan. Ya, saya baca ayat pokok ayat 27. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Kalau kita masih banyak berbuat dosa, ditimbang, koncudu dengan Tuhan, pelit, mencuri di gereja, ditimbang. Membunuh pendeta apalagi ditimbang. Saya percaya ada hukuman yang sangat berat yang Allah siapkan bagi orang yang melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu. Yang menutup gereja di Jawa, di mana, di Makassar, di mana-mana, yang menutup gereja kalau tidak bertobat, Allah akan timbang. Kalau jatuh hukuman kepada manusia, manusia bisa dibayar. Kalau hakim manusia bisa disogok, hakim manusia bisa disogok, tapi hakim raja di atas segala raja tidak bisa disogok. Dan sementara hari ini, bulan Maret ini tanggal berapa? 11 ke 12. Engkau sementara ditimbang. Kalau kamu malas beribadah, oh ringan sekali neracanya. Yang kamu nyanyikan lagu dunia, tidak suka berdoa, oh ringan sekali neracamu. Gampang diterbangkan di api neraka. Tapi kalau kita suka melakukan firman, tidak suka skip firman, suka dengar firman, siapapun engkau, agama apapun engkau, layak untuk masuk surga. Suku apapun engkau, etnis apapun engkau. Ayat 27 sekali lagi. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Ayat 28. Arti dari mimpi. Peres, kerajaan Tuanku dipecah
dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Oh, kerajaan Tuhanku diberikan kepada orang lain. Jabatan orang Kristen diberikan kepada orang lain. Mari jangan kita sombong. Kalau kita bawa mobil mewah, jangan sombong. Kalau kita punya rumah mewah, jangan sombong. Kalau kita banyak uang, jangan sombong. Tuhan benci dengan orang yang sombong. Kalau suara kita indah, pakai untuk Tuhan. Kalau engkau pelayan altar, jangan suka-suka menolak tugasmu, pelayananmu. Apalagi tanpa konfirmasi, diam-diam, seperti tidak ada mulut, tidak ada jari-jari untuk mengerti. Oh maaf ya Pak Gembala, saya tidak sempat jadi WL, saya tidak sempat jadi singers. Oh maaf ya Pak Gembala, saya bilang kepada anak saya, sudah 1 hari kamu bersalah, berdusta, tidak mau minta maaf kepada papamu. Anak saya saja ketika tidak minta maaf, saya rasa sakit hati. Apatah lagi Tuhan yang memberikan nafas, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ayat 28, beres kerajaanku, kerajaan Tuhanku dipecah, diberikan kepada orang Media dan Persia. Ayat 29, lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu. Pada zaman dulu kain ungu adalah kain termahal, kain terhormat, hanya dipakai oleh raja-raja. Dan itu dianugerahkan. Kalau sekarang tas apa, Hermes, ya baju-bajunya saya tidak mengenal dan menguasai. Kain ungu. Dan pada lehernya dikalungkan rantai emas puluhan kilo, ratusan kilo, miliar atau triliun kalau diuangkan sekarang. Dan dimaklumkan tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pemuda-pemuda, jangan habis dimiras, jangan habiskan waktumu untuk santai-santai, pergaulan bebas, jalan-jalan, mondar-mandir, tidak ada arah. Tapi habiskan waktumu untuk Tuhan, melayani, jadi penerima tamu, menjadi pemain choirs, pemudi-pemudi menjadi penari rebana. Anak-anak muda layani Tuhan. Dan saudara, apa yang terjadi dengan Daniel bukan tidak mungkin akan terjadi kepadamu. Ada yang berkata, Pak Pendeta, saya sudah terlambat, saya seumur 50 tahun, 60 tahun. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Kolonel Sanders, istrinya meninggalkan dia. Dia berkali-kali gagal, dia buka usaha gagal. Di usia yang sudah mau hampir 70 tahun, dia menciptakan KFC yang terkenal di seluruh dunia. Cuma gara-gara ayamnya. Umur sudah mau hampir 70 tahun, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kolonel Sanders, istrinya meninggalkan dia, menjadi pemimpin besar, menjadi orang besar. Kadang-kala tantangannya besar sekali. Tetapi kalau kita tahan uji, kalau kita tidak lari ke miras, kalau kita tidak lari ke bar, kita lari kepada Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Bila hati
terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Datang pada Yesus. Cari Yesus. Cari Yesus. Masalah apapun yang engkau pikul, istrimu mungkin tidak tahu, suamimu mungkin tidak tahu, anak-anakmu terlalu berat, engkau tidak tega menceritakan kepada istrimu, tetapi Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kita. Tuhan sanggup mengangkat ekonomi kita. Di dalam Tuhan hidup kita bagaikan roda yang berputar. Ada kadang-kala kita ada di bawah di hari ini, tapi Tuhan bisa angkat kita menjadi kepala, menjadi orang berhasil, menjadi orang terpandang, orang terhormat. Asalkan sungguh-sungguh cari Dia. Jangan ringan neracamu, jangan dosa membuat engkau jadi ringan. Kebencian, tidak mau mengampuni, dendam, iri hati, suka menjelekkan orang, suka memfitnah, itulah yang membuat neracamu jadi ringan. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Daniel menjadi orang yang ketiga. Daniel menjadi orang yang terpandang. Daniel menjadi orang yang kaya raya. Meskipun mereka ada di dalam gua singa, mereka tetap percaya Tuhan. Meskipun mereka ada di dalam api, kalau pemimpin dunia masuk hotel, posting lagi, viralkan, oh saya ada di hotel berbintang ini. Ini tidak ada perasaan betul pemimpin yang seperti ini. Rakyatnya banjir, masyarakatnya banjir, pemimpin ini posting enak-enakan di hotel. Urat malunya sudah putus, urat bersalahnya sudah putus. Tetapi Daniel, mereka dibuang di gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego di dalam perapian yang menyala-nyala, mereka tidak gentar sedikit pun. Anak-anak muda, jangan engkau menjual imanmu cuma karena pacarmu kaya, cuma karena pacarmu ada kedudukan, ada pangkat. Dan ayat yang terakhir, Daniel pasal 5 ayat 30. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Bukan saya yang mengatakan. Ternyata pemabuk sombong dekat sekali dengan malaikat maut. Sorry ya, saya harus sampaikan ini karena saya tidak mau. Kalau malaikat maut sudah menjemputmu, pintu pertobatan tertutup rapat. Tetapi ketika kami sampaikan firman Tuhan, masih ada kesempatan untuk bertobat. Pemirsa kami channel YouTube ini, mari kita senangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, firman Tuhan ditutup dengan lagu menyenangkanmu. Kami tidak mau menyenangkan iblis. Kalau kami masih hidup dalam dosa, kami menyenangkan iblis. Kami menyenangkan Lucifer. Tetapi komitmen kami ketika kami mendengarkan firman ini,
Kami mau semakin dekat dengan Tuhan. Ampuni kami orang yang berdosa. Meskipun dosa kami merah seperti kirmisi, Tuhan akan putihkan seperti salju. Berkati yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah menonton sampai habis. Tuhan memberkati, terlebih khusus yang langsung mempraktikkan firman Tuhan, yang langsung meninggalkan dosa, yang langsung melepaskan guna-gunanya, yang langsung melepaskan opok-opoknya. Tuhan tolong kami Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati banyak orang, memberkati seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, memberkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Pulihkan dan Tuhan memberkati apa saja yang dikerjakan oleh pemirsa kami ini. Tuhan buat berhasil, Tuhan angkat menjadi kepala bukan ekor. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.